Saat Emily mendengar suara tembakan, dia sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Jordan, yang berdiri di luar pintu, sama terkejutnya karena dia tahu betapa berbahayanya senjata api. Tidak mengherankan bahwa warga biasa membawa senjata bersama mereka. Namun, sangat mengejutkan bahwa penembakan akan terjadi di hotel bergengsi seperti Ritz-Carlton. Aku tidak menyangka ini sangat tidak aman bahkan di hotel bintang 5. Jordan senang dia datang untuk mencari Emily. Kalau tidak, akan sangat buruk jika sesuatu terjadi padanya. Pria yang baru saja menembak mati seseorang kebetulan melihat Jordan berdiri di luar pintu Emily, dan dia dengan cepat berjalan sambil mengangkat senjatanya. Hei kawan, tenang. Jordan mencoba menenangkan pria itu sambil merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya. Di sisi lain, Emily, yang berada di kamar hotel, segera bertanya setelah mendengar kata-katanya, Jordan, apa yang terjadi di luar? Apakah seseorang menembak dengan pistol? Cepat dan masuk ke dalam. Aku akan membukakan pintu untukmu. Emily segera membuka pintu, tapi Jordan menghentikannya. Jangan buka pintunya, kunci pintunya dan tetap di dalam. Emily bergumam, Jordania. Pada saat ini, Emily merasakan dorongan kuat untuk menangis, tetapi dia tidak berani membiarkan air matanya mengalir di pipinya. Dia menyadari pada saat ini bahwa pria jangkung yang disukainya, yang membuatnya merasa aman, sama sekali tidak membantu. Jika Chaiden ada di luar, dia mungkin akan mengambil risiko melibatkan Emily dan mengetuk pintu dengan keras agar dia mengizinkannya masuk. Namun, Jordan sangat mengkhawatirkan keselamatannya dan lebih menghargai nyawanya daripada nyawanya sendiri. Namun, seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh melakukan tugas tanpa keterampilan yang diperlukan. Jordan melakukannya karena dia telah berlatih seni bela diri sejak kecil dan telah berlatih keras di medan perang sebelumnya. Oleh karena itu, dia telah lama berpengalaman dalam pertempuran dengan tangan kosong melawan musuh bersenjata. Namun, pria itu sama sekali mengabaikan peringatan Jordan. Jordan mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya. Jika ada pengamat, mereka pasti akan menemukan kecepatan luar biasa Jordan dan ketepatan sudutnya yang menakjubkan. Ponselnya melesat ke arah wajah pria itu. Pada saat yang sama, Jordan dengan cepat melepas arloji di pergelangan tangan kirinya. Setiap kali Jordan keluar tanpa senjata, dia pasti akan memakai jam tangan, tetapi tidak seperti pria yang memakai jam tangan untuk memamerkan status mereka dan berpura-pura menjadi mengesankan. Jordan melakukannya untuk membela diri. Dia tidak akan pernah memakai jam tangan dengan tali kulit, dan semua jam tangan yang dia pakai memiliki tali baja. Hanya jam tangan dengan tali baja yang akan memberikan pukulan menyakitkan kepada lawannya, sehingga memungkinkan dia untuk langsung mengalahkan lawannya atau mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Jam tangannya memiliki mekanisme khusus yang akan membuatnya jatuh secara otomatis begitu dipukul dengan keras. Mengambil arloji yang berat, Jordan dengan cepat melemparkannya dengan paksa. Kali ini, itu terlempar langsung ke tangan pengguna senjata lawan. Mata pria itu pertama kali dihancurkan oleh telepon, sehingga penglihatannya juga terhalang. Dia ingin menembak membabi buta, tetapi dia dengan cepat dipukul di pergelangan tangan oleh arloji, menyebabkan pistolnya jatuh ke tanah. Tindakan ini hampir selesai dalam sekejap. Jordan berguling, menendang pistol ke samping, dan menjatuhkan pria itu dengan 2 pukulan. Orang normal tidak akan bisa tetap sadar setelah ditinju 2 kali oleh Jordan, bahkan Mike Tyson di masa jayanya. Apalagi mereka tertangkap basah. Setelah itu, Jordan memanggil staf layanan yang telah lama bersembunyi untuk datang dan membersihkan tempat kejadian. Ketika polisi tiba, mereka secara khusus mengerahkan lebih banyak petugas polisi untuk memperketat keamanan di hotel. Jordan kemudian melanjutkan untuk mengetuk pintu Emily lagi. Ketuk-ketuk. Emily membuka pintu, dan ketika dia melihat bahwa Jordan aman dan sehat, dia menangis dan melompat untuk memeluknya. Dia menangis, syukurlah, kamu baik-baik saja. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padamu, bagaimana aku menjelaskannya kepada Victoria? Dia pasti akan hancur. Jordan belum pernah melihat seorang gadis menangis begitu keras sebelumnya. Jordan dengan lembut membelai rambut Emily dan berusaha untuk tidak memeluknya terlalu erat. Dia berkata sambil tersenyum, Emily, aku baik-baik saja, bukan? Bahkan jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak perlu menangis seperti ini untukku. Lagi pula ini pertemuan pertama kami, dan kami tidak begitu mengenal satu sama lain. Jordan tersentuh melihat betapa kerasnya Emily menangis karena itu berarti dia menyetujuinya. Emily terisak dan berkata, kamu tidak mengerti. Victoria dan saya tidak bisa mengalami kehilangan orang yang kami cintai lagi. Ayah kami dibunuh ketika dia berada di luar negeri.
Apakah begitu? Jordan menghela nafas secara emosional. Dia tahu bahwa ayah Victoria dan Emily telah meninggal di luar negeri ketika mereka masih muda. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah dibunuh. Apakah pembunuhnya sudah ditemukan? Jordan bertanya dengan prihatin. Emily menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin tentang masalah ini, tetapi saudara perempuan saya telah mencari si pembunuh selama bertahun-tahun. Namun, sepertinya dia belum menyerah." Petik 2. Jordan mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku punya banyak teman di luar negeri. Aku pasti akan membantu kalian menemukan pembunuhnya." "Oke," Emily mengangguk. Setelah itu, Emily menarik Jordan ke kamar dan memintanya untuk duduk. Dia kemudian berkata kepadanya dengan ramah, "Jordan, aku bukan tipe gadis yang akan dengan santai masuk ke kamar hotel dengan seseorang hanya setelah mengenal mereka selama sehari. Saya tidak tahu bagaimana Caiden mengetahui tentang hidup saya, dan dia sengaja memberitahu saya bahwa orang tuanya telah meninggal dan kemudian berpura-pura bertemu saya secara kebetulan di mall. Dia bahkan menggunakan nama yang sama denganmu. Ngomong-ngomong, ada banyak kebetulan, dan itu membuatku merasa bahwa dia dan aku ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Itu sebabnya aku..." Jordan dengan lembut membelai rambut Emily dan berkata, "Emily, aku tahu kamu gadis yang baik. Caiden telah menyusun rencana ini dengan hati-hati untuk memikat dan menipumu. Sebelum itu, beberapa temannya telah bertemu dengan Anda, dan mereka semua mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kehidupan dan preferensi Anda." Emily tiba-tiba menyadari dan berkata, "Tidak heran dia bahkan tahu apa yang aku suka makan. Sekelompok bajingan ini benar-benar jahat." Petik 2. Jordan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengajari keempat orang itu pelajaran yang bagus ketika aku kembali." "Terima kasih, saudara iparku tersayang. Yah, aku takut sesuatu yang lain akan terjadi di malam hari. Mengapa kamu tidak tinggal di sini malam ini daripada pergi?" Emily berkata dengan takut-takut. Ini bukan pertama kalinya Jordan tidur di tanah. Ketika dia pergi berlibur dengan Hailey di masa lalu, dia selalu tidur di tanah di kamar hotel. "Oke, aku akan tidur di lantai kalau begitu," kata Jordan. Yang mengejutkannya, Emily meraih tangannya dan menariknya ke tempat tidur. Dia berkata, "Untuk apa? Kami hanya bisa mengobrol sepanjang malam atau bermain game. Apakah Anda bermain PUBG? Atau duniaku?" Jordan berpikir, bukankah MiWorld adalah permainan untuk anak-anak? Jordan terkekeh dan berkata, "Jangan main-main. Ada yang ingin aku tanyakan padamu." Lanjutkan. "Beberapa waktu dari sekarang, aku berencana untuk melamar adikmu. Pernahkah dia memberitahu Anda seperti apa lamaran impiannya? Apakah di suatu pulau atau di rumah? Selain cincin dan bunga, apalagi yang perlu aku persiapkan?" Ya, Jordan berencana melamar Victoria. Meskipun mereka sudah lama tidak bersama, perasaan mereka satu sama lain benar dan kuat. Setelah mengalami begitu banyak pengalaman dengannya, Jordan telah memutuskan bahwa Victoria adalah seorang wanita yang dengannya dia bisa menghabiskan sisa hidupnya. Selain itu, Victoria sudah berusia 31 tahun, dan usia subur terbaik untuk wanita adalah 25-30 tahun. Dia sekarang melewati usia subur terbaiknya, dan dalam 2 tahun lagi, dia akan dianggap sebagai usia ibu yang lanjut. Ibu hamil dengan usia ibu lanjut berisiko lebih tinggi menghadapi malformasi janin dan peningkatan insiden penyakit genetik. Sebagai keluarga kaya raya, Stellus sangat mementingkan kesehatan keturunan mereka, jadi kakek Jordan juga telah menyebutkan masalah ini kepada Jordan sebelumnya. Dia memberitahu Jordan bahwa dia harus mempertimbangkan untuk memiliki bayi dengan Victoria jika dia benar-benar menyukainya. Adalah umum bagi pasangan untuk memiliki anak sebelum menikah, dan beberapa pria akan menunggu sampai anak-anak mereka remaja untuk melamar pacar mereka. Namun, beberapa lebih memilih untuk menikah sebelum memiliki anak. Jika Victoria memiliki anak di luar nikah, dia mungkin akan disukai oleh beberapa orang. Karena itu, Jordan berniat melamar Victoria dan memiliki anak bersamanya dalam waktu setahun setelah mereka bertunangan. Tentu saja, meskipun Jordan memiliki niat untuk melamar, dia tidak akan segera melakukannya. Jordan berencana melamar Victoria setelah Hailey melahirkan. Perkiraan tanggal persalinan Hailey adalah pada bulan Februari tahun berikutnya, yang kurang dari 4 bulan lagi. Kebetulan Victoria baru saja menjadi presiden Perry Express, jadi dia sangat sibuk setiap hari. Memang bukan saat yang tepat untuk melamar. Dia akan melamarnya saat dia cuti tahun depan. Namun, Emily terkejut mendengar bahwa Jordan berniat melamar Victoria. Sambil mengunyah makanan ringan, dia berkata, "Wow, Jordan, kamu benar-benar berani. Anda benar-benar berpikir untuk melamar saudara perempuan saya? Saya tidak mencoba menjadi selimut basah,
tetapi hanya karena Victoria berkencan dengan Anda, itu tidak berarti bahwa dia akan bersedia menikahi Anda. Mungkin dia mengira kamu masih muda, tampan, dan bugar. Dia mungkin hanya mempermainkanmu, dan dia akan mencampakkanmu begitu dia muak denganmu. Emily telah bertanya kepada Victoria tentang latar belakang keluarga Jordan sebelumnya, tetapi Victoria mengatakan kepadanya bahwa dia berasal dari keluarga biasa. Meskipun Emily memiliki kesan yang baik tentang Jordan, dia juga merasa bahwa Jordan tidak layak untuk saudara perempuannya. Jordan merasa agak malu untuk sementara waktu, jadi dia bertanya, apakah menurutmu aku tidak cukup baik untuk adikmu? Emily mengangguk tanpa malu-malu dan berkata, Victoria adalah presiden dari sebuah perusahaan yang bernilai miliaran, jadi kamu memang sedikit tidak layak. Mengapa Anda tidak mencoba merayu saya saja? Saya hanya seorang pramugari, dan kami tidak terpaut jauh dalam hal status. Kami juga seumuran, haha. Petik 2. Jordan terdiam. Jordan merasa sedikit canggung. Gadis ini terus mencoba menggodaku. Apakah dia mencoba membantu Victoria menguji saya? Pria yang memendam niat buruk mungkin benar-benar selingkuh ketika mereka berhadapan dengan gadis cantik yang berinisiatif untuk menggoda. Jordan berkata, pokoknya, jangan repot-repot apakah kakakmu akan menolakku atau tidak. Katakan saja proposal seperti apa yang dia suka. Karena lamaran pernikahan seharusnya menjadi kejutan, Jordan tidak bisa bertanya pada Victoria lamaran seperti apa yang dia sukai karena itu akan merusak unsur kejutan. Dia akan bertanya-tanya, hah? Kenapa dia menanyakan pertanyaan ini padaku? Apakah dia berencana melamarku? Sambil ngemil, Emily memikirkannya dan kemudian berkata, dia memberitahuku bahwa jika orang yang dia sukai melamarnya, dia tidak ingin itu berada di tempat umum atau di tempat yang terlalu gaduh. Akan bagus jika kamu bisa menyewa sebuah pulau. Jika hanya berdua, Anda tidak akan canggung jika dia menolak Anda. Haha. Jordan tidak bisa berkata-kata. Itu dia lagi. Jordan sangat percaya diri, dan dia tahu bahwa Victoria sangat mencintainya. Begitu dia melamar, Victoria pasti akan setuju. Setelah menerima informasi yang berharga, Jordan berhenti bersikap baik kepada Emily saat dia mengambil sekantong makanan ringan darinya. Berhenti makan. Tahukah Anda bahwa pramugari harus tetap bugar? Aku akan memakan makanan ringan untukmu. Ah, kau sangat menyebalkan. Kembalikan padaku. Aku belum makan apa-apa. Emily terus mengejar Jordan, dan mereka berdua tertawa tanpa henti. Keesokan harinya, mereka berdua mandi dan meninggalkan kamar hotel bersama. Begitu mereka membuka pintu kamar hotel, mereka melihat ada seorang penjaga keamanan yang tampak seperti bintang NBA Nick yang berdiri di luar. Setelah bertanya, mereka mengetahui bahwa Jordan telah menaklukkan penjahat kemarin, dan staf hotel takut seseorang akan datang untuk membalas dendam, jadi mereka secara khusus mengirim seseorang untuk menjaga pintu mereka untuk melindungi keselamatan mereka. Penjaga keamanan ini berdiri di depan kamar mereka sepanjang malam. Ini sulit bagimu. Jordan dan Emily sama-sama berterima kasih padanya. Namun, penjaga keamanan berkata, tidak sulit sama sekali. Kalian memakainya sepanjang malam, jadi aku tidak bosan sama sekali. Kemudian, dia memandang Jordan dan mengacungkannya. Kamu benar-benar mengesankan, Budi. Jordan terdiam. Apakah orang ini salah memahami sesuatu? Tadi malam, Jordan dan Emily bertengkar lama dan tidak tidur sampai setelah pukul 4. Kamu salah paham, dia adik pacarku, bukan pacarku. Jordan menjelaskan. Seru satpam itu, oh, aku tidak akan memberitahu siapapun, aku janji. Jordan terdiam, tetapi Emily tertawa terbahak-bahak. Bukan saja dia tidak takut membuat kesalahpahaman, dia bahkan berinisiatif untuk memegang lengan Jordan saat mereka berjalan keluar dari hotel bersama. Setelah mencapai pintu masuk, keduanya harus berpisah. Jordan harus kembali ke New York City sementara Emily harus bersiap untuk penerbangan berikutnya. Semoga proposal Anda berhasil. Selamat tinggal, Emily berkata dengan senyum cerah, melambai pada Jordan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Jordan memandang Emily yang naif dan lincah dan tiba-tiba merasa bahwa pengorbanan Victoria di masa lalu tidak sia-sia. Emily sekarang bahagia dan tanpa beban. Pekerjaannya tidak begitu melelahkan, dan kebutuhan materinya terpenuhi. Bukankah itu yang diinginkan Victoria untuknya? Masih membawa aroma Emily, Jordan membeli tiket pulang. Sekembalinya ke New York City, hal pertama yang dilakukan Jordan adalah membalaskan dendam Emily. 5 bajingan itu, termasuk Chayden, bertindak lebih jauh dengan memperlakukan Emily sebagai mangsa. Emily bahkan hampir membiarkan Chayden memakainya. Begitu salah satu dari mereka menyukainya, mereka pasti akan merekam video dan membaginya dengan orang lain. Itulah pentingnya kelompok mereka.
Jordan juga keturunan kaya, jadi dia tahu tujuan pertemuan Chaiden dan teman-temannya dengan sangat baik. Jika salah satu dari mereka tidak berhasil, yang lain akan mencoba, dan begitu dia berhasil, dia akan memberi orang yang gagal itu beberapa keuntungan. Jordan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa mereka akan melakukan itu. Jika saya tiba di DC setengah jam kemudian, maka foto dan video mungkin telah dilihat oleh kelima bajingan itu. Jordan mengepalkan tinjunya dengan putus asa karena dia melihat Emily sebagai saudara iparnya. Dia adalah saudara perempuan yang selalu dilindungi Victoria dan telah menjadi simpanan seseorang. Jordan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Selama sekitar 1 dekade terakhir, Victoria telah melindungi Emily. Mulai sekarang, itu akan menjadi tugas Jordan untuk melakukannya. Pablo secara pribadi pergi ke bandara untuk menjemput Jordan. Setelah masuk ke dalam mobil, Jordan bertanya, "Bagaimana tugas yang kuberikan padamu?" Ketika dia membeli tiket pesawat pulang pergi di DC, Jordan memberi Pablo tugas, yaitu untuk mengetahui detail dari 4 orang lain yang bergaul dengan Chaiden. Jordan telah memukuli Chaiden dengan keras. Di masa depan, Chaiden dan Breezy Express keluarganya akan berakhir dalam keadaan tragis. Karenanya, Jordan bisa meninggalkannya sendirian untuk saat ini. Namun, Jordan harus mengajari teman-temannya pelajaran yang sulit. Dia harus menghadapi mereka dengan kasar agar mereka tidak berani melecehkan wanita lagi. Dia ingin mereka menyerah setelah pengejaran yang gagal dan tidak pernah menggunakan cara lain untuk menjebak wanita yang mereka minati karena itu sangat tidak tahu malu. Pablo menyerahkan sebuah dokumen kepada Jordan dan berkata, "Tuan Jordan, identitas keempat orang itu, semuanya telah diidentifikasi, dan ada orang yang mengikuti dan mengawasi mereka masing-masing." Sejak Pablo mengikuti Jordan ke New York City, dia juga perlahan mengumpulkan anak buahnya dan membawa mereka ke sini. Sekarang, dia memiliki lebih dari 100 bawahan di New York City. Mereka dapat menangani tugas-tugas seperti berkelahi dan membuntuti seseorang tanpa masalah. Jordan mengambil dokumen itu dan membukanya untuk melihatnya. Kane Gale, Nate Harmon, Sean Clayton, dan Ray Harris. Mereka berempat adalah putra pemilik bank dan raja real estate. Mereka memiliki status yang mengesankan dan tidak bisa dianggap enteng. Pablo berkata, 5 orang ini, yang dikenal sebagai 5 keturunan teratas kota New York, benar-benar arogan, menjengkelkan, dan tirani di kota. Semua orang di klub malam besar mengenal mereka. 2 hari yang lalu, salah satu bawahan saya menyukai seorang wanita, tetapi dia secara tidak sengaja menabrak Kane Gale, yang kemudian memberikan uang kepada wanita itu dan merebutnya dari bawahan saya setelah keluar dari kamar mandi. Sombong dan tirani? Jordan tidak berpikir bahwa ada orang yang bisa menjadi sombong dan tirani di depannya. Jordan berkata dengan dingin, "Katakan padaku lokasi mereka." Dia menelepon Victoria setelah turun dari pesawat dan mengetahui bahwa dia masih di ibu kota. Jordan benar-benar mengabaikan tuduhan dan keluhan Arnold tentang Jordan tidak akan berhasil. Segera, Pablo menjawab, "Kane Gale dan Nate Harmon pergi ke gym. Sean Clayton berangkat ke Orlando tadi malam sementara Ray Harris bersenang-senang dengan beberapa model." Jordan berkata, "Pergi ke gym dulu." Segera, Jordan dan Pablo tiba di gym yang sangat terkenal di New York City. Dikatakan bahwa pelatih gym di sini sangat tampan, jadi 90% anggota di sini adalah wanita. Banyak selebriti wanita, terutama mereka yang berusia di atas 40 tahun yang ingin tetap bugar dan suka berolahraga, akan sering mengunjungi gym ini. Begitu Jordan dan Pablo keluar dari lift, mereka melewati seorang selebriti wanita terkenal. Dekorasi gym juga agak unik, dan sangat mirip dengan kafe, yang sangat disukai kebanyakan wanita. Kane Gale dan Nate Harmon secara mengejutkan memilih untuk berolahraga di sini. Yah, itu mungkin karena ada banyak wanita cantik di sini, ya? Petik 2. Jordan merasa bahwa pria yang benar-benar menyukai kebugaran mungkin tidak akan menyukai suasana tempat ini. "Tuan-tuan, apakah kalian berdua anggota kami?" Staf layanan, yang adalah pria tampan, bertanya dengan sangat sopan. Pablo berkata, "Tidak, kita akan masuk untuk mencari seseorang." Melihat betapa ganas dan agresifnya mereka berdua, staf layanan menjawab sambil tersenyum, "Maaf, tetapi non-anggota dilarang keras masuk. Jika Anda di sini untuk inspeksi, Anda juga harus membuat janji untuk melakukannya." Petik 2. Melihat Jordan sedang menunggu, Pablo tidak ingin membuang waktunya lagi, jadi dia bertanya, "Berapa biaya keanggotaan tahunan?" Staf layanan menjawab, "Kami tidak menawarkan keanggotaan tahunan di sini. Kami hanya menjual paket les privat."
Kamu punya begitu banyak omong kosong untuk dikatakan. Saya akan bertanya langsung, berapa banyak yang harus kita bayar untuk masuk? Apakah 4.000 cukup? Pablo mengeluarkan ponselnya di tempat untuk memindai kode QR dan melakukan pembayaran seluler sebesar 4.000 dolar. Setelah itu, dia langsung masuk tanpa memperhatikan staf layanan. Dia memasuki gym untuk melihat bahwa mayoritas adalah wanita dengan figur hebat yang mengingatkan Jordan pada Elle, sepupu mantan istrinya. Namun, para wanita ini akan mengambil foto di cermin selama latihan mereka. Ponsel mereka akan selalu ada di tangan mereka. Mereka jelas tidak ada di sana untuk latihan yang serius. Hanya ada dua pria di dalam, dan mereka adalah Kane Gail dan Nate Harmon. Namun, mereka tidak menggunakan peralatan kebugaran apapun. Mereka malah bermain biliar di meja biliar sampai ke dalam. Jordan dan Pablo berjalan mendekat. Pada saat ini, kedua pria itu tidak menyadari kedatangan Jordan dan terus mengobrol dengan santai. Kane mengambil isyarat dan berkata, "Nate, menurutmu apa yang terjadi dengan Chaiden? Mengapa tidak ada kabar darinya sejak dia mengatakan bahwa dia akan tidur dengan Emily?" Petik 2. Nate membungkuk ke depan untuk mengarahkan isyarat ke bola dan menjawab, "Saya kira Pang itu ingin memilikinya untuk dirinya sendiri. Sudah lama sekali, aku yakin dia sudah tidur dengan wanita jalang itu setidaknya 7 atau 8 kali. Sesuai kesepakatan kami berlima, dia seharusnya mengirimi kami beberapa foto atau video segera setelah tidur dengannya. Namun, dia pura-pura tidak tahu dan memilih untuk tidak membaginya dengan kami setelah dia selesai." Kane bertanya dengan ragu, "Mungkinkah Chaiden tidak berhasil?" Nate berkata, "Bagaimana mungkin? Tidakkah Anda mendengarnya mengatakan bahwa mereka sudah check-in ke kamar hotel dan bercumbu satu sama lain? Lagi pula, si jalang kecil Emily menyukai pria tinggi yang memiliki kaki panjang. Chaiden tidak akan kesulitan menaklukkannya." Kane tertawa dan berkata, "Nate, kamu pasti marah ya? Namun wanita lain telah menolak Anda karena tinggi badan Anda. Haha." Nate merokok dan berkata, wanita jalang Emily Clarke itu benar-benar tidak mengizinkanku tidur dengannya. Baik, Anda suka pria tinggi, ya? Saya mengatur seorang pria jangkung untuk bermain-main dengan Anda. Anda pantas mendapatkannya. Dia mungkin akan menangis sekarang, hahaha." Saat mereka mengobrol, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Jordan memelototi mereka. "Apakah kalian berdua Kane Gail dan Nate Harmon?" Jordan sudah mengepalkan tinjunya dengan erat. Setelah mendengar kedua orang ini menghina calon ipar perempuannya dengan telinganya sendiri, dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka dengan mudah. Kane bertanya dengan merendahkan, "Siapa kamu?" Jordan menatap mereka berdua. Meskipun mereka sering datang ke gym, sosok mereka rata-rata, dan mereka tidak berotot sama sekali. Jordan bisa dengan mudah menjatuhkan mereka. "Siapa di antara kalian yang memegang tangan Emily?" Jordan tahu bahwa beberapa tidak berhasil memenangkan hati Emily di antara 4 orang ini sementara beberapa mengobrol baik dengannya. Salah satu dari mereka bahkan pernah memegang tangannya sebelumnya. Dia ingin menghukum mereka berempat sesuai dengan kemajuan yang telah mereka buat. Nate mengisap rokoknya dan tertawa. "Ah, kamu bahkan tahu tentang Emily Clarke. Anda terlihat sedikit akrab. Kamu teman Chaiden, kan?" Kane juga menganggap Jordan agak akrab, jadi dia mengira dia adalah teman dekat Chaiden. Dia berjalan mendekat dan menepuk dada Jordan dengan punggung tangannya. "Hei, apa Chaiden sudah kembali? Apakah Anda pergi ke DC dengan dia? Apakah dia sudah menunjukkan foto telanjang Emily Clarke?" Jordan langsung marah.